Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samaa'i wa ilalihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat. Salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adah fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلاء الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Nomor 12 halaman 44 lah. Halaman 44 nomor 12. Dalalatu halihi ala maqamih. Bermula hal seseorang menunjuk atas makam seseorang tersebut. Jadi kita tuh berisi ilmu. Ilmu itu membentuk pola pikir. Nah, pola pikir ini menimbulkan hal ihwal seseorang. Hal ihwal itu menjadi ukuran bahwa orang itu di mana makamnya, kelasnya. Nah, berisi ilmu misalnya ingat SD pelajarannya, maka pemahamannya ingat SD juga. Pemahamannya ingat SD menimbulkan hal kekanak-kanakan. Nah, kekanak-kanakan itu hal namanya menunjukkan makam bahwa inya sekolah SD. Nah, itu maksudnya. Itu bukan berarti hal itu bagi ringan lawan umur, adalah tergantung ilmu dan kepahaman. Nah, ilmu kepahaman itu tergantung pembagian dari Allah juga. Kalau kita melihat ke atas, tapi kalau kita melihat ke bawah tergantung kecangkalan. Jadi kalau kita memandang kepada takdir tergantung pembagian Allah, memandang kepada ikhtiar tergantung kecangkalan. Dua-duanya harus jalan. Wa min sya'nihi, yang diantara ayyakuna lahu, wa min sya'nihi diantara perkara seorang murid. Sya'nihi itu perkara seorang murid. Perkara seorang murid, ayyakuna lahu, bahwa dia hendaknya memiliki syahidun, kesaksian, atau orang yang mengakui. Orang itu siapa, bahkan bisa dirinya sendiri mengakui bahwa ini misalnya masih di kelas SD misalnya, atau di kelas sanawiyah misalnya, yang syahid menyaksikan min halihi, akan keadaan dirinya. Amun kita kada bisa syahid, parasa kita tuh dosen parasa, padahal SD kada lulus, cuma parasa dosen gara-gara kada bisa syahid. Syahid ini orang yang menilai. Nah, orang yang menilai ini bisa jadi orang tuh kita sendiri kalau kita menilai diri kita. Nah, asal kita di sini ilmunya paham. Fi kulli maqamin, pada tiap-tiap kelas, idda'ahu, yang dia akui akan kelas tersebut. Nah, jadi kita disuruh berisi tim juri aja kita. Yang tim juri itu mengakui kita tuh memang di kelas itu. Fi kulli maqami idda'ahu, pada tiap maqam atau kelas yang ia akuinya di situ. Jadi kita jangan wani-wani mengaku, aku aja sudah kuliah aja. Dosennya aja kada patuh lo ninya. Wadah kuliah. Ijazah SD kada ada. Nah, kayak itu modelnya. Jadi ijazah SD, ijazah SMP misalnya itu syahid termasuk. Awang tadhahara bihi, atau inya merasa sudah berisi makam tersebut. Nah, maka mau kada mau boleh mengaku, boleh merasa duduk di makam tersebut, tapi ada ayyakuna lahu syahid tadi min halihi. Ada inya berisi syahid. Jadi syahid itu garis bawahi. Apa itu syahid? Nah, penjabarannya Fa in idda'a al-muhabbata, jika seseorang mengaku mencintai Allah, idda'a, mengaku, al-muhabbata lillah, mengaku mencintai Allah,
Mengakuni mudah bener mengakuni. Nyawa cinta kadang Allah Ta'ala cinta benar aja. Nah, cakai mintuhat takut nyawa cinta kadang anakku aja cinta benar bahaya. Ya Allah. Tahu yang anak orang kelaparan. Kana launuhu. Nah, barang siapa mengaku mencintai Allah, kana launuhu, maka warna rupanya yamilu ilal asfar. Nah, cenderung ke pucat-pucatan. Jadi orang cinta lawan seseorang biasanya kada karuan makan, gelisah, pucat. Tuh yang darang cinta. Men kita lambak mungkal, habang, bibia guring langsung, bibia atas natok bantal aja langsung mengaruh. Lapang ada yang dipikirkan, pada cinta lawan Tuhan. Nah, kada sesuai pengakuan lawan keadaan. Amun kita tuh perumpamaannya nang kaya mencintai seorang perempuan, nang kayak itu juga tuh. Ada aja laki-laki baparak lawan inya langsung cemburu aja tuh, padahal belum jadi bini seorang juga. Nah, ya kalau itu bujur cinta. Amun banyak laki-laki menggurumuti bini yang bini-bini itu kita kada tahu-tahu tuh kada cinta namanya. Nah, jadi ciri orang yang mengaku cinta lawan Allah cenderung orang tersebut rupanya, warna kulitnya itu pucat jadi. Nah, pucat itu syahid narnya. Jadi kita kawan menilai diri kita seorang, ternyata kita belum duduk bujur-bujur di makam mencintai Allah, cuma berusaha mencintai Allah itu. Nah, satu, wa in idda'a az-zuhda, ada juga orang mengaku zuhud di dunia. Aku ini tahulah aja, tapi berdiam aja pun bukan pian lah aja. Aku ini pas sudah 3 tahun ini ada sudah di makam zuhud, ujar. Di makam zuhud. Nah, apa buktinya? Di kuburan terus aku berdiam aja. Nah, kada kawat tuh lain buktinya di situ. Nah, apa di kuburan terus berdiam? Zuhud lah belum tentu. Sakalanya napa? Tukang kajiakan. di kuburan terus ya tukang kajiakan. Maka karena banyak orang mati pulang. Jadi bila habis ini ada pulang, habis ada pulang. Jadi 3 tahun berturut-turut di kuburan aja. Nah, orang yang mengaku bahwa inya zuhud dalam dunia, lawan dunia ini, karena cirinya, kesaksiannya, maka orang tersebut adalah mujaniban lil asrari, menjauh dari teman-teman, kelakuan, perbuatan, keadaan yang kada diketujui oleh Allah, asrar, kejahatan-kejahatan, menjauhnya. Kayak kita ini menuntut ilmu, harus sudah kau dipadakan zuhud naranya. Nya ada orang kada kau menuntut ilmu parduain kada kawa asik berusaha belum zuhud lagi. Nah, cuma ujar guru sekumpul bahari, zuhud itu satu aja puncaknya. Bujur orang tuh duduk di makam zuhud, kada lagi bersifat pemalar, sudah pemurah. Nah, itu zuhud naranya udah. Jadi biar orang yang pemurah nih berusaha kesana kemari kah, tapi nya sudah bersifat pemurah, maka usahanya tadi kada berubah makamnya menjadi seorang yang zuhud, kada berubah, malah menambah-nambah kezuhudannya. Nah, itu. Wa in idda'al ju'a, barang siapa mengaku ketujuh puasa. Ju'a itu maksudnya puasa lah. Puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ada juga puasa Nabi apa? Nabi Ismail kah? Nabi siapa? Nabi Daud kah? Nah, iya. Kisah Nabi Daud ya, kalau puasa sehari puasa, esok puasa pulang. Hari ini puasa pulang, esok puasa pulang. Itu puasa dahar namanya hari-hari. Nah, puasa dahar namanya, amun yang hari ini puasa esok kada, puasa kada. Nah, itu puasa Nabi Daud lah. Nah, itu puasa atau mengaku pada puasa, tetapi karena jismuhu lucu ini adalah badannya ma'ilan ilal idmar. Nah, inya mengaku juhud, tapi badannya jauh dari sifat kurus, lamak. Mengaku lucu ini, mengaku puasa rajin, awak lapak bener. Nah, ini nih lucu ini nih.
Kayak Sarip mah pada pemuasa anu kawa sih kada kawa. Jadi orang ketujuh puasa tuh ketahuan di awak kurus ya, kalau amun lamak beneran kada kawa pada puasa. Jadi apabila kita kada kawa puasanya, ada amalan yang lebih hebat daripada puasa dan lebih hebat daripada sembahyang semalaman. Tiap hari puasa, tiap hari beribadah semalaman, taharat orang lintuh, padahal itu kada pemuasa. Ini bila ada makan hantupnya. Nah, di mana kelebihannya kalau mau ungguli sifat pemurah dan tidak pemarah. Nah, ada di dirinya. Ya kalau Sarip nih gayanya kada mau Sarip. Ya kalau betulnya rajinan pulang menolongi. Nah, maka Abdal Sarip daripada orang yang puasa hari-hari, yang beribadah bangun tiap malam. Nah, itu kitab madah itu ada yang belum mengarado bang. Oh, ya Sarip. Yang kasihan ini pemuasa kada pamalar pulang. Batu penyarikan pulang. Kasihan benar. Jadi kita ini memang kada disuruh sebenarnya mengikut Nabi itu secara keseluruhan lah, karena ada batas-batasnya. Amun kawas secara keseluruhan itu khalifah mutlak naranya, kayak guru kita guru sekumpul tuh. Itu kada kau berataan sama, tergantung sudah pembagiannya kada sama. Cuma kita ada satu pintangannya. Pintangan pemurahnya kah, mengumpetin Nabi. Pintangan rajin bersalawat kah, pintangan apakah? Nah, itu kadang masih harus bertahan, Bang. Mun sabertaan lucut kada kawa sebab lain makamnya kita. Lain makamnya. Qala Syarif tak kitab. Nah, ya. Nah, luar biasa. Timbul tak kitab si Den. Qala Syarif, berkata si Syarif Al-Ahmadi, tapi Al-Ahmadina. Wa qad kunna, dahulu kami pernah pi majma'in, baku kumpulan, di satu perkumpulan minal fuqara, yang mereka itu orang-orang fakir. Ini bukan fakir harta lah. Mereka ini orang-orang yang ahli ma'rifat, yang hanya memandang dirinya kada berisi apa-apa, kada kawa apa-apa, fakir naranya. Artinya mila bukorin orang-orang wali nih, terkumpulan di situ, kebetulan terkumpulan. Di mana terkumpulnya? Pitur batil apa nih tuh? Bah Nisa. Nah, itu naran sebuah komplek, sebuah tempat wilayah di Turbah Bah Nisa. Di situ berkumpulan bubuhan para wali. Nazurus salihin, kami jasidin mailangi orang-orang soleh di situ. Haratan duduk-duduk, wa idzan tiba-tiba syabun, ada seorang pemuda berjongol dari kejauhan menghampiri, tapinya lalu aja. Tapi sampatnya berucap qad aqbala alaina. Nah, qad aqbala alaina, inya menghadap mendatangi kami. Mudmirun, orangnya kurus. Kurus benar. Walau nuhu asfaru, dan warna muhanya tadi pucat. Kurus, pucat. Wa alaihi lawaihu salahi, dan di atas diri si pemuda tadi ada tanda-tanda kesalihan. Ketahuan orang saleh nih pian. Orang saleh ketahuan. Orang ngalih ketahuan juga. Pa'an syada, sekalinya si pemuda tadi basyair. Man syadal fuqara, akan syair-syair orang-orang wali, fuqara yang fakir. Lima ra'ahu, yaitu tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan dirinya, disairkannya. Nah, itu syairnya tuh. Minasyauqi, di antara ciri-ciri orang yang rindu. Ujar si anu nih, pemuda tadi. Di antara ciri-ciri, di antaranya aja ciri-ciri orang rindunya hati itu, orang yang rindu apa cirinya? Mudnan. Nah, mudnan ini kurus badan. Mudnan, kurus badan. Ma yazalu muskima, selalu sakit. Maksudnya di sini sakit hati. Sakit hati karena menggandang sang kekasih. Nah, ini kada sakit penyakit badan kada. Sampai kurus. Kan terjadi kayak Imam Busiri ya, kalau awak kurus sampai yang di sini nih apa mengalir mudah kayak belubak sini lah. Nah, ini tuh. Jumi aninun. Nah, lahu, orang yang rindu tersebut, lahu kembali kepada orang yang rindu tersebut, yang kurus tadi.
yang pina sakit tadi. Inda tagribin nujumi, ketika sudah bintang-bintang malam itu sudah mulai tenggelam, maksudnya hendak subuh. Aninun, mereka itu pun menangis. Nah, jadi pasarannya orang wali itu kan memang malamnya, kalau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 menangis sebuahnya tak, karena parak subuh sudah. Nah, itu orang yang rindu menangis kehilangan waktu malam berduaan lawan kekasih. Itu orang yang rindu tadi. Itu cirinya sampai kurus-kurus. Jadi bilanya sampai waktu parak subuh menangis sebuahnya, sedih. Artinya ada perpisahan di situ. Waktu yang jam 1, jam 2 itu asik buahnya. Ini kisah buahnya nang kayak itulah, mudah-mudahan kita berberkatnya ya Allah. Nah, paling kada kita tadi apa nih bangun tuh paling kada orang parak azan lah barang paling kada. Fasoha ashabu, maka si laki-laki tadi, pemuda tadi berteriak. Mbah bocap syair nang kayak itu berteriak. Wa daraba biyadihi umudan, lalu sidin memukul-mukul badannya dengan tungkat ya kita. Nah, artinya sidin tuh saking rindunya lawan Allah ini nah. Sampai berucap nang kayak itu, ucapan itu ialah keadaan dirinya nang kayak itu. Tak keluar di muntung. Nya kayak ini pianna orang wali bila bertemu sabada wali. Apabila si wali yang kita temui ini tinggi derajatnya, makamnya dari kita, nah biasanya kita tuh kada tahan menyimpan sesuatu yang di hati itu lalu mengungkapkan. Sama nang kayak pemuda ini lalu di tengah orang-orang wali kada tahannya menyimpan perasaannya, diucapkannya. Nah, tapi kalau nya lalu di tengah-tengah orang yang wala, nya santai aja, kayak orang wala aja modelnya. Nah, bahan kayak pian juga. Sesama bubuhan paaduan burung ya kalau. Nah, bila bertamu aja patuh benar kita kayak burung Jawa aja. Langsung mulai sudah bertakun kayak burung Jawa ya kalau. Nah, tergantung hobinya. Belum apa-apa sudah bertakun kayak burung Jawa. Kayak itu juga orang wali Allah Ta'ala ini. Nah, jadi bubuhan yang dudukan di situ tuh waktu itu memang derajatnya tinggi-tinggi. Nah, lalu pemuda ini orang yang asik lawan Tuhan. Nah, tak ungkapan hati itu berupa syair tadi. Nah, faharraka syauqu kulli man kana hunaka. Nah, maka tergeraklah, berguncanglah, bergetarlah kerinduan tiap-tiap orang yang ada di situ melihat keadaan hal si laki-laki tadi terumpat juga asik lawan rindu lawan Tuhan. Nah, itu fa'ulima, maka dapat dipahami jasidin anna kulla fakhirin, fa'ulima, maka sudah kawa disimpulkan anna kulla fakhirin, bahwa tiap seseorang murid, fakir ini murid. Jadi murid ini paham sudah ikhlas bawanya beribadah, tapi dipandangnya ini kada kawa apa-apa, kada bisa apa-apa, maka bisa juga disebut murid itu fakir. Nah, setiap fakir tadi yang siap sudah berjalan menuju Allah itu lam yu'anil ju'a wal mujahadata. Nah, setiap murid, siapakah muridnya? Tiap murid jika lam yu'anil ju'a, kada bersungguh-sungguh mengarasi nafsunya berpuasa, artinya menyaki lapar aja kita, wal mujahadata, maka hasilnya lazamahu al-jumudu, maka hasil baginya, lazamatu hasil baginya al-jumudu, jalan di tempat ya kita. Anak ke Banjar setahun sudah kan sampai ke Banjar, bensinnya ada, mobilnya ada, nah, kendaraannya ada, sopirnya guring. Nah, jadi kan sampai-sampai kayak itu modelnya, sebab kada ada mujahadah di situ. Nah, ini jadi barang siapa kada bermujahadah, kada bersungguh-sungguh, nah maka hasilnya biasanya seadanya. Nah, kayak itu. Jadi kita jangan heran lah, ada orang yang di kelas itu nih yang satu, ya kalau di hati aja dasar orang tuh bisa bujur-bujur belajarnya. Kada mau yang misalnya makan kada tapi tahu di pelajaran seminggu tuh paling turun sehari, punya absen tuh dilihat banyak kosongnya. Nah, sekalinya juara satu jarang kayak itu, kada mau nang kayak itu rusak dunia.
Nah, biasanya yang ringan satu tuh dasar memang orangnya ada kesungguhan. Zumut itu artinya jalan di tempat, wa kasafatul hijabi, dan tebal hijabnya. Nah, tebal hijabnya. Nyata benar Allah Ta'ala tuh kebaikannya nampak, tatap jangan ditali hati ya. Kalau tebal hijab kenapa? Nya memang kadang mau bujur-bujur balapar, bersungguh-sungguh puasa. Nah tapi niatnya tadi ada niatnya khusus. Kadang kalau sembarang balapar niatnya salah ya, kalau harus paham dulu niatnya lillahi ta'ala. Nah itu. Walau sami'al Qur'ana, sekalipun orang tadi ketujuh misalnya mendengar Quran, baca Quran, tapi nya kada bisa bermujahadah dengan cara belapar tadi, la yakhadu yata'adzu bi syai'in min zawazirihi, maka hampir-hampir kada bisa inya mengambil manfaat sedikit pun dari banyaknya dosa-dosanya. Kada menangisinya dengan banyaknya dosa. Kenapa? Nah karena ini tadi pertama tadi kanyang terus bahan itu pulang katujuh bagaul terus katujuh bapandiran terus yang apa tuh yang katujuh apa lagi tuh makan guring bergaul bapandiran. Nah bila empat itu kita amaliyahkan. Nah, walaupun kita ini membaca mendengar nasihat atau misalnya mendengar nasihat langsung Quran, tetap kita tadi la yakadu yata'adzu bi syai'in min zawazirihi. Nah, kadang-kala kita mengambil manfaat. Kalau menangisi dosa-dosa kadang-kala juga. Karena apa? Li ghaladi hijabihi, karena kerasnya hatinya. Karena tebalnya dinding yang ada di hatinya tadi tebal dia kita. Nah, itu. Wallahu alam bisidin. Nah, sedikit lagi nomor 12. Nah, jadi pemahaman yang nomor 12 nih itu dua pemahamannya lah. Setiap pengakuan ada ciri. Satu dulu. Yang kedua, nah kita bersungguh-sungguh menandak ciri nih tuh supaya pengakuan itu sesuai. Nah, dua. Yang ke-13 al-akhdhu bil ahwati fid dini. Mengambil atau mengerjakan dengan yang lebih berhati-hati bil ahwat, yang lebih berhati-hati bidini pada masalah agama. Nah ini seorang murid kayak itu juga. Jadi bila ada khilafiyah kita umpat yang mu'tamad. Ini kila jangan dipakai. Mun ada yang mu'tamad dipakai. Itu yang bujur. Nah itu maka al-akhdhu seorang murid hendaknya dia mengambil dengan yang lebih berhati-hati, yang lebih afdal, lebih bagus fiddin dalam masalah inya beribadah. Wa min syanihi, di antara perkara seorang murid ayyakhudha bil ahwati fi dinihi. Nah, ini hendaknya mengambil sesuatu yang lebih ada kehati-hatiannya dalam masalah agamanya. Ada yang mendahkan itu makruh, ada yang mendahkan itu haram. Nah, anggap haram aja tuh. Sepijang tegawi. Walaupun ada menan makruh. Ada yang mendahkan itu misalnya nang kayak ini yang seluruh jumhur ulama nang kayak ini yang bujurnya. Sebagai ulama dia menandakan boleh aja nang kayak itu, tapi nya seikung aja bocap nang kayak itu, kita ambil yang banyak. Nah itu nang kayak itu caranya. Misal nang kayak tarawih misalnya, ada yang 2 rakaat, ya kan makin banyak kitab, makin tabal kitab, makin banyak yang dibaca. Ada yang 4 rakaat misal, tasarah ada yang ada berapa rakaat, ada 6, ada 8, ada 2, ada 13 segala macam. Tapi jumhur ulama memadahkan 20. Maka bagi seorang murid disuruh inya tadi mengambil yang 20 tadi. Nah, kayak itu caranya. Ini bapak dah juga murid tarawih 8. Apalagi sudah merasa jadi guru tarawih 8. Padahal jadi murid saja kada pantas karena nya mengambil yang kada hati-hati. Jadi hati-hatilah buat para imam-imam ini lah, imam-imam tarawih yang 8 hati-hati. Kalau nya bubuhan yang Muhammadiyah wajar, justru lah na'amaluna walakum amalukum gitu kada begaduh ya. Kalau ini para bulan puasa pernah. Bubuhan Muhammadiyah itu masing-masing aja, Muhammadiyah anak 8 silahkan. Nya bubuhannya kalau kita bubuhan Nahdlatul Ulama
ulama bubuhan aswaja, para ustaz aswaja, jangan wani-wani imam yang dalapan menyalahi guru-guru kita bahari. Nah, kalau bina katulahan. Sebab kena bila kita apalagi kita nih figur imam yang dalapan dikira orang yang kada paham nih bujur nih tuh yang aswaja. Padahal tuh lain buhan aswaja. Nah, tapi bila ada orang yang delapan, jangan dua dikarasi, biarkan ya. Ini tertuju kepada diri kita aja masing-masing. Yang kayak itu. Jadi bebuhan Muhammadiyah kada perlu tersinggung, silahkan Muhammadiyah delapan ada masalah. Kita kada mau urus orang bakul orang juga. Bakul kita juga ya kalau. Nah, cuma jangan sampai di bakul aswajan ini ada yang delapan. Nah, bila ada juga, nah lihat itu sudah dirancak disambat ini nih, masih juga, dua kan kas mati aja sudah, dapat corona tahu tak? Kisahnya ya. Kenapa aja? Nah, ini bagi seorang murid lah. Nah, murid itu kenapa disebut murid? Inya tadi wajib mutabaah kepada gurunya. Sebab roh amal, roh ibadah itu mutabaah. Pahamlah. Nah, mutabaah. Kalau guru kita kada pernah menggawi delapan, kita delapan, siapa yang diikuti, siapa yang dimutabahi. Nah, itu. Ada orang delapan juga, mungkin mutabaah lawan gurunya juga, silahkan aja situ. Kada masalah. Cuma ini bagi bubuhan yang aswajan ini nah, bubuhan NO ini nah. Ada yang pengurus NO maka delapan tarawih jadi imam pulang. Maka pengurus NO nyupanakan NO aja. Mana sambungannya? Nah, jelas. Wa yakhruju min khilafil ulama'i, dan inya hendaknya si murid tadi keluar dari perselisihan para ulama. Jangan umpatan. Kemana keluarnya? Menuju apa? Ila wifaqihim ma'amkana, mengambil kesepakatan para ulama sebisa mungkin. Ma'amkan sebisa mungkin. Nah, wifaqihim itu yang sudah disepakati oleh para ulama. Madzhabul arba'ah. Nah, di situ kita mengambil. Nah, jangan umpat-umpatan yang khilafiyah nih tuh. Mubadiratan ala wuqu' ibadatihi, dan bersegera untuk melaksanakan ibadahnya. Itu seorang murid juga. Sahihatan ala jami'il madhahibi. Nah, betul pulang benar, sah atau bujur. Apa yang bujur? Seluruh madhahibi, pendapat-pendapat yang ada diyakini oleh si murid tadi bujur pendapatnya, kada tersalah aja kita. Cak au aksariha, atau kebanyakan dari pendapatnya wajib bujur. Maksudnya cakainya isi tauhid sifat 20. Cakai ibarat fikih salah satu madzhabul arba'ah. Cakai ibarat tasawuf. Nah, ada kitab-kitab Imam Ghazali yang dipelajarinya. Nah, ini tuh. Fa'inna. Karena sesungguhnya rukhsah syariati, meringankan syariat. Nah, meringankan. Ambil yang tersedikit. Padahal itu kada mu'tamad. Innama, hanya saja ju'ilat, itu dijadikan keringanan tersebut lid du'afa, bagi orang-orang yang lemah semangatnya, lemah kesungguhannya. Nah, imbahin itu pulang wa ashabid darurati, dan orang-orang yang darurat, wal asgali, dan orang-orang sibuk. Namun murid ini kada kawa. Wa amal kaumu, adapun orang yang khusus, kaum lain kaum masjid, kaum nih orang khusus. Nah, falaisa lahum syugulun, maka tidak ada dia mempunyai kesibukan illa muakhadzatan nufusihim, melainkan dia mengikatkan akan nafsunya bil azaimi, dengan ibadah-ibadah yang kokoh, yang mu'tamad. Nah, walidzalika qalu, dari karena itulah mereka berkata, idza inhata,
apabila turun derajat maksudnya al-faqir oleh seorang murid andarajil haqiqati dari derajat istimewa hakikat ila ruhsi syariat kepada meringankan syariat, padahal kawahajinya menggawi yang mu'tamad diambilnya yang ringan, faqad pasakha ahduhu ma'allahi ta'ala wa naqduh, maka sungguh terpasahlah, arti pasah itu bubar perjanjiannya beserta Allah, wa naqduhu dan ikatan pertaliannya lawan Tuhan tuh tak putus ya kita, terpasah pasah itu ya tak hapus ya kita. Nah ini tuh atau diantaranya di situ aja kah? Terus kah? Tang 10 gitu nah. Kita sambungin dulu lah, insyaallah kita sambung kaina bahasa. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.